البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang hukum-hukum seputar penguburan, terkait apa saja yang disunnahkan dalam penguburan. Indah ya Mujahid, ada berapa yang kita ambil kemarin? Sunnah-sunnah dalam penguburan. Yang pertama, kubur diberi lahat. Yang kedua, syukran, ditegakkan labin untuk menutup lahat. Yang ketiga, Ismail, ditinggikan kuburnya tersebut sedikit, dikira-kirakan dengan kadar apa? 1 jengkal kurang lebih demikian. Kemudian yang keempat, hadir, kubur tersebut dibuat bagaimana bentuknya? Seperti bunuh unta maksudnya. Dibuat melengkung, tidak datar atasnya, tidak datar permukaannya, tapi apa? Membentuk lengkungan, musannaman, seperti dalam hadis Sufyan At-Tammar. Yang kelima, Hanif, disiram air. Tidak mengapa untuk disiram air, dengan tujuan apa? Merekakan tanah tersebut agar tidak berhamburan. Baik. Kemudian yang keenam apa, Hamzah? Sunnahkan untuk memilih kubur di samping kuburan orang saleh atau di kuburan orang-orang saleh. Baik. Sebagaimana permintaan Umar radhiyallahu anhu untuk dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Baik. Hal-hal yang diwajibkan terkait orang yang mengubur, orang yang akan menguburkan jenazah, apa saja yang diwajibkan atasnya? Indah ya Raihan. Yang pertama itu dikecilkan Abdullah. Yang pertama apa? Yang menguburkan itu laki-laki. Yang pertama harus laki-laki. Yang kedua, hendaknya Adnan, dipersyaratkan yang mau menguburkan tersebut tidak
atau bukan laki-laki yang malamnya menggauli istrinya. Baik. Yang ketiga, indang ibadah. Nah, jumlah yang menguburkan cukup sehingga apa? Tidak terlalu berat bagi yang menguburkan ini, dan juga bagus terhadap mayitnya sehingga tidak ditarik-tarik, tidak sampai jatuh. Nah, tidak tertekuk-tekuk. Maka dipersyaratkan jumlah orang yang masuk ke liang kubur cukup, seperti 3 misalnya, atau 2 orang. Adapun kalau 1 orang, jika mayatnya kecil, cukup insyaallah. Nah, baik. Kemudian hal-hal yang diwajibkan ketika menguburkan apa saja, Talha? 3 apa? Nah, menguburkan mayat dengan rifq, ya, tidak kasar, tapi dengan pelan, hati-hati. Menguburkan mayatnya dengan hati-hati. Nah, kenapa? Karena kita diperintahkan berbuat ihsan, juga jangan sampai apa? Mematahkan tulangnya, nah, menjatuhkannya, karena ini termasuk adza. Sebagaimana orang hidup ketika kita banting sakit, terzalimi, demikian pula walaupun dia telah mati tidak boleh kita banting-banting. Baik, yang kedua Pak Putra. Mengarahkan mayit ke arah kiblah, dihadapkan ke arah kiblah. Nah, berarti posisi tidur miring di sisi tubuh bagian kanannya. Baik. Kemudian yang ketiga Mbah Hanafi, menjauhi kebid'ahan. Baik. Nah, di antara hal yang ditanyakan kawan dalam masalah penguburan, apakah wajah dibuka kemudian pipi ditempelkan ke tanah? Dan ini masuk dalam pembahasan penguburan. Baik. Perlu diketahui kawan bahwasanya fungsi dari kafan itu apa? Untuk menutupi keseluruhan mayit. Ini asalnya. Sehingga setelah dikafani itu tidak dibuka-buka. Nah, kecuali untuk suatu maslahah. Dan dikecualikan juga apabila mayit tersebut orang yang muhrim, laki-laki dalam keadaan ihram. Adapun bagi wanita juga sama, tetap ditutup mukanya. Nah, demikian terus sampai dimasukkan ke liang lahat. Tidak ada satu bagian tubuh pun yang dibuka ini pada jenazah, kecuali muhrim tadi, karena sejak awal pengkafanan memang kepalanya tidak dikafani. Tapi kalau selain itu maka tidak boleh dibuka wajahnya ketika dikuburkan, sehingga tetap dalam posisi terkafani secara sempurna, tidak dibuka wajahnya kemudian disentuhkan ke tanah atau pipinya disentuhkan ke tanah, tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil tentang hal tersebut. Juga yang kedua dikarenakan bertentangan dengan tujuan dari pengkafanan. Baik. Memang dalam masalah ini akhwan telah datang athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza mittu wa wada'tumuni fi qabri fa'afdu bi khaddi ila al-ard." Jika aku mati kemudian kalian telah meletakkanku di kuburku, maka tempelkanlah pipiku ke tanah. Cuma agar ini akhwan sampai sekarang saya pribadi belum menemukan sanadnya dan pembicaraan dari ahli ilmi tentang keabsahannya. Kalau toh itu sahih tidak bisa menjadi dalil, karena itu hanyalah keinginan dari
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tidak menjadi dalil untuk apa? Untuk disunnahkannya membuka muka, membuka wajah atau menempelkan pipi ke tanah. Sehingga tidak perlu dibuka wajahnya. Ketika apa? Ketika telah berada di lahat. Baik. Berarti dibiarkan terbungkus dalam kafan. Ketika menguburkan yang dibuka hanya apa? Indaka syukran. Tali-talinya saja. Dan saya nasihatkan, walaupun ikhwan perkaranya luas dibuka atau tidak, tapi para ulama menasihatkan untuk dibuka karena memang sudah tidak diperlukan dan tidak perlu diambil dibawa keluar, tidak, buka di situ, biarkan di situ tadinya. Nah, di sisi yang lain juga untuk menghindari fitnah, apalagi di negeri kita. Nah, yang banyakannya jahil dalam masalah ini juga karena banyaknya pengaruh horor-horor terhadap mereka, sehingga ketika nggak dibuka talinya datang isu menjadi pocong dan seterusnya. Walau ini harus dijauhi agar tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Tapi di sisi yang lain juga butuh kita untuk memperkuat dakwah, memberi pengajaran yang sahih tentang akidah seputar mayit. Bahwasanya tidak ada mayit bangkit menjadi pocong, itu tidak ada. Syaitan yang menakut-nakuti manusia. Baik. Kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam penguburan. Hal-hal yang disunnahkan dalam penguburan. Kalau pada pertemuan yang lalu hal-hal yang disunnahkan pada kuburnya, pada kubur muslim disunnahkan ada lahat. Kemudian ada labin yang ditegakkan menutup lahat. Dibuat musannam kuburnya. Kemudian disiram air agar tanahnya tidak berhamburan. Kemudian mencari yang dekat dengan orang saleh. Sekarang yang disunahkan dalam proses penguburannya. Dalam proses penguburan ikhwan disunahkan yang pertama, an yudkhalal mayyit min jihati rijlail qabr. Dimasukkan mayat tersebut dari arah kaki kubur. Kemudian diturunkan mulai dari bagian kepalanya, ditangkap oleh yang di bawah, kemudian bergeser, demikian terus. Karena itulah yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala an Abi Ishaq qala awsal Harith an yusalli alaihi Abdullah ibn Yazid fa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlail qabr wa qala hadha minas sunnah. Al-Harith mewasiatkan untuk menyolatinya Abdullah ibn Yazid. Kemudian beliau pun menyolatinya, itu maksudnya memimpin salat. Ini juga akhwan seorang apalagi jika dia di tengah-tengah masyarakat yang jahil terhadap perkara ini, hendaknya berwasiat siapa-siapa yang diharapkan nanti mengurus jenazahnya, kemudian memimpin dalam menyolatinya, agar bisa diarahkan, dipimpin, diurus secara sunnah. Nah, kemudian beliau memasukkan jenazah tersebut ke kubur dari arah kaki kubur. Kemudian mengatakan hadza minas sunnah. Ini termasuk dari sunnah. Tentang kesunahannya ditegaskan oleh Imam Ahmad, Qatadah dan Ibnul Munzir. Yang kedua, inda wad'il mayyit fil lahad.
yustahabbu an yaqula ad-dafinu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Pada sebagian riwayat bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Ada tambahan wa billah. Berdasarkan hadis Al-Bayadhi yang dikeluarkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Secara marfu, al-mayyitu idza wudi'a fi qabrih falyaqul alladziina yad'unah hina yud'u fil lahad. Berarti yang baca cuman yang apa? Yang ada di liang kubur. Adapun yang di luar ikhwan tidak membaca. Jadi ini orang yang berada di liang kubur. Naam, dia mengatakan bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah ketika meletakkan di lahat. Tapi bukan ketika menurunkan dari atas ke liang kubur, ikhwan. Tapi ketika sudah di liang kubur, sudah dipegang oleh orang-orang yang ada di kubur, kemudian di saat diletakkan di lahatnya atau di syaknya. Nah, yang ketiga indal faraq minad dafn. Ketika telah selesai dari penguburan, yustahabbu an yaqifa ad-dafinu 'ala al-qabr wa yad'u lil mayyiti bit-tathbit wa yastaghfiru lah. Ketika telah selesai dari penguburan, disunahkan untuk yang mengubur tadi berdiri, na'am, dan mendoakan mayit untuk dikokohkan, diberi ampunan, sekaligus menyeru para hadirin yang menyaksikan penguburan untuk mendoakan. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan dalam Sunan Abi Dawud. Baik. Dan untuk menunaikan perintah ini cukup mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allah, atau langsung mengatakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Naam. Bagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah, dan boleh mengulang-ulang 3 kali. Boleh mengulang-ulang 3 kali sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Baik. Ini yang disunnahkan ketika proses penguburan. Kemudian beberapa tanbihat dalam masalah penguburan. Yang pertama, di sana ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk mengubur jenazah. La yajuzu dafnu fil awqati tsalatsah. Tidak boleh untuk mengubur jenazah pada 3 waktu yang disebutkan dalam hadis Uqbah Ibn Amir radhiyallahu anhu. Yaitu 3 waktu tersebut ketika matahari terbit, ketika matahari berada di pertengahan, dan ketika matahari tenggelam. Sebagaimana juga pada waktu tersebut dilarang untuk melakukan salat. Salat jenazah tidak boleh pada waktu itu juga. Dan waktunya singkat, ya kawan. Seandainya misalnya kok kepepet waktu itu, tunggu dulu sampai berlalu waktu tersebut, karena waktunya singkat sehingga tidak bermandarat mengakhirkan sampai keluar waktu. Dalil untuk hal ini hadits Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat padanya dan melarang untuk kami menguburkan mayit-mayit padanya.
hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari terbit sampai meninggi sepenggalah, yaitu masuk waktu duha. Paling 15 menitan. Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamila syams. Ketika ketika matahari tepat berada di tengah-tengah sampai tergelincir. Ini juga waktunya singkat. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari mulai tenggelam sampai betul-betul tenggelam, yaitu maksudnya tadayyafus syams kan lingkaran matahari. Kalau sudah mulai lingkaran paling bawahnya masuk ke mana? Ke ufuk. Taruhlah ini ufuk datar, lingkaran mataharinya mulai masuk. Nah, mulai masuk ini dilarang melakukan sholat sampai betul-betul apa? Semua lingkaran matahari tenggelam di ufuk. Baik. Tanbih yang kedua, la yajuzu dafnu lailan idza kana yuaddi ila isa'atin fi tajhizil janazah aw qillati 'adadil musallin. Tidak boleh menguburkan malam hari apabila berakibat buruk dalam pengurusan jenazah. Ini sembarangan membersihkannya, memandikannya tidak bersih, atau berakibat sedikitnya orang-orang yang menyolatinya karena tengah malam misalnya. Karena ini akan meluputkan mayit dari dari kebaikan yang banyak, ya tidak? Doa orang-orang yang sholat. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits Jabir pada Sahih Muslim menegur ketika ada seorang sahabi yang meninggal dan tidak dikafani dengan kafan yang mencukupi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yauman fadzakara rajulan min ashabihi qubida faquffina fi kafnin ghairi ta'il wa qubira lailan. Fazajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuqbara ar-rajulu bil-laili hatta yusalli alaihi illa an yattara al-insanu ila dhalik. Nah, Nabi menyampaikan khutbah pada suatu hari menyebut seorang laki-laki dari sahabi yang meninggal kemudian dikafani dengan kafan yang tidak cukup atau kafan yang tidak pantas, maksudnya kafan kurang bagus. Kemudian dikuburkan malam hari. Maka Nabi menegur dikuburnya seseorang di malam hari sampai beliau menyolatinya, kecuali apabila terdesak untuk hal tersebut. Terdesak walaupun sedikit yang menyolatinya. Kalau memang terdesak misalnya jenazahnya khawatir rusak karena jenazah luka banyak atau jenazah yang terbakar wal'iyadzubillah atau kecelakaan, untuk segera dikuburkan, ini tidak mengapa. Tapi asalnya untuk memilih selain waktu malam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbagus kafannya. Dalam hadits ini hatta yusalliya alaihi, sampai Nabi menyolatinya, menunjukkan bahwasanya menunggu orang-orang yang bisa menyolatinya walaupun butuh beberapa saat menunggu tidak masalah, karena ini demi kemaslahatan si mayit. Apalagi ketika tidak ada darar terhadap mayit karena terlalu lama. Kalau sampai menunggunya sampai sehari semalam, tentunya ini mudarat. Jangan sampai demikian. Kemudian tanbih yang ketiga, yajuzu naqlul mayyit min baladin ila baladin akhar li maslahah. Boleh memindahkan mayit
dari suatu tempat ke tempat lain untuk kemaslahatan. Nah, misalnya untuk dikubur di tempat yang utama atau di situ tidak ada pekuburan kaum muslimin. Nah, kemudian ingin dikuburkan di tempat sehingga butuh dibawa ke tempat tersebut, tidak mengapa. Nah, dan tanbih yang keempat, sifat kubur wanita sama dengan sifat kubur laki-laki, tidak ada perbedaannya. Kemudian tanbih berikutnya terkait hal-hal yang terputus dari jasad seseorang. Apabila itu terpisah, naam, ketika mati akhwan, maka disusulkan. Naam, tayyib, dimandikan, disusulkan. Tapi tidak perlu disolati karena salatnya untuk naam, keseluruhan jasad. Nah, sudah cukup dengan salat yang awal. Tidak kemudian dia disendirikan, naam, dicuci, kemudian dikafani, disolati, tidak perlu. Tapi apa? Dicuci, naam, atau dengan kata lain dimandikan, misalnya tangannya baru ditemukan, atau jari jempolnya, nah ditemukan ini, maka dicuci, kemudian dibungkus kain kafan dan disusulkan ke kuburnya. Adapun kalau pemotongan bagian tubuh ini dalam kondisi masih hidup. Nah, dalam kondisi masih hidup, maka para ulama mengatakan al-afdal untuk dikubur. Tapi tidak memiliki hukum manusia, bukan kemudian dia kubur harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, tidak. Tapi sebagai bentuk ihtiram, tentunya kalau dia memiliki bagian tubuh seperti itu, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap jasadnya, dia apa? Dia cuci, kemudian dikafani, dikubur. Nah, nanti kalau seandainya dia ingat tempat kubur tersebut, ketika dia meninggal juga sekalian dikubur di tempat itu. Nah, sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian terkait mau'izah dalam prosesi pengkuburan. Yushra'ul julus athna ad-dafn bi qasdi tadhkiril hadirin bil maut wa ma ba'dah. Disyariatkan untuk duduk, dalam artian berjongkok. Di kubur tidak ada tempat duduk, ya jongkok-jongkok. Atau kalau kuburnya luas, masih luas, masih ada daerah atau bagian yang tidak ada kubur, kemudian di situ duduk, tidak masalah. Nah, ketika proses penguburan, ketika menunggu proses penguburan, yang lainnya boleh untuk apa? Untuk jongkok, untuk duduk. Nah, kemudian ada satu orang yang memberi mau'izah kepada yang hadir tentang kematian. Nah, dan juga boleh setelahnya. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis tersebut Ali mengatakan kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami saat itu sedang menghadiri penguburan jenazah di Baqi' Gharqad. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsarah.
Maka Nabi mendatangi kami, kemudian beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Nah, dan beliau saat itu membawa mikhsarah, yaitu semacam kayu kecil atau tongkat. Nah, fanakasa faja'ala yankutu bimikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusah illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, yaitu menyampaikan mau'izah. Nah, baik. Di situ menunjukkan apa? Nabi sampaikan mau'izah sambil apa? Duduk. Dan hay'ahnya hay'ah mau'izah, bukan seperti hay'ah khutbah kemudian mengangkat suara, tidak. Dan ini juga yang dulu ditanbih oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Karena terkadang ketika kami menunggu proses penguburan kalau di Yaman dulu termasuk lama. Kenapa? Karena tadi menata batu untuk yang nutup apa? Nutup lahatnya. Terkadang juga tapi belum siap galiannya sehingga menunggu. Ketika itu terkadang ada sebagian yang menyampaikan mau'izah tapi hay'ahnya seperti hay'ah khutbah, maka ini ditanbih. Santai, suara santai menyampaikan mau'izah pada manusia. Nah, demikian pula dalil yang menunjukkan adalah hadis Al-Bara' ibn Azib yang masyhur tentang apa? Tentang perjalanan seseorang ketika nyawanya telah dicabut. Baik. Dan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala mengatakan, la ba'sa bil mau'izati 'inda ba'dil ahyan. Khususan idza kana hunaka waqtun yattasi'u lidzalik. Tidak mengapa untuk menyampaikan mau'izah pada sebagian keadaan, sebagian waktu. Jadi bukan sesuatu yang dijadikan terus-menerus kebiasaan demikian, tidak. Sehingga menjadi suatu acara yang harus yang dirasa kurang kalau tidak ada mau'izah. Ini keliru. Karena inti mau'izah itu tidak ada kaitannya dengan prosesi penguburan, cuman untuk mengisi apa? Waktu dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang menunggu agar tidak sia-sia waktunya. Nah, dan juga untuk mengingatkan mereka karena kebanyakan manusia lalai. Khususan idza kana hunaka waqtun yattasi'u lidzalik, terkhusus apabila di sana ada waktu yang cukup untuk itu. Kama law kana al-qabru lam yufraq min hafri. Seperti seandainya kubur belum selesai dari penggaliannya. Ammal mudawamatu ala dzalika falaysa minas sunnah. Adapun terus-menerus melakukan yang demikian itu, maka bukan termasuk dari sunnah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu da'iman wa innama fa'alahu lisabab. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya terus-menerus, hanyalah beliau lakukan demikian untuk suatu sebab, yaitu wa huwa intidharu i'dadil qabr, yaitu untuk menunggu apa? Persiapan kubur sampai selesai proses penguburan. Dan ataf wa ma ba'dahu ya ikhwan ka'annahu, sepertinya yang dekat, wa yashra'ul julusu athna ad-dafni bi qasdi tadhkiril hadirin bil maut wa ma ba'dah, yaitu maksudnya disyariatkan untuk duduk di pertengahan proses penguburan dengan tujuan memberikan mau'izah, peringatan pada yang hadir tentang kematian dan hal-hal setelah kematian. Ini maksudnya, bukan waktunya apa. Jadi mau'izah isinya di situ tentang kematian, kemudian hal-hal yang terjadi setelah kematian, surga dan neraka, demikian.
Nah, itu maksud wa ma ba'dah. Adapun waktunya yang disyariatkan ini ketika menunggu proses penguburan. Baik. Adapun setelah selesai maka mau'idhah yang diberikan hanya tadi ya, dorongan untuk apa? Dorongan untuk mendoakan. Nah, memberikan dorongan untuk mendoakan si mayit. Jadi singkat, setelah selesai penguburan, satu orang yang menguburkan menyampaikan kepada hadirin untuk mendoakan mayit tersebut. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam walhamdulillah.